paroki Wates, Pak. Wates Kulon Progo. Menghadap sini ya, Suster. Ya, terus zaman dulu masih dipegang romonya SD kan, masih ngalami romo-roman. Waktu itu kan saya hanya sekolah sampai SD, karena ya setelah saya nggak bisa meneruskan, karena mungkin terlalu itu ya nggak tahu. Terus saya kerja dulu di Ursulin, di Madiun sampai 3 tahun. Setelah itu saya terus dikirim ke sini. Dulunya juga saya disuruh sekolah, tapi juga nggak bisa lagi. Ya sudah, saya menerima aja ya, sudah keluar. Terus saya dipindah ke komunitas Sabang untuk mengurus rumah tangga gitu. Yang ngurusi rumah itu ya masak, ya bersih-bersih. Karena waktu itu ya saya tepat di Cibinong itu 2 kali. Di Milania juga sekali, di Rangkas Bitung pernah, di Sragen 2 kali. Saya mengurusi ya bersih-bersih kalau ada tamu, terus masih bisa untuk bantu di dapur waktu itu. Nah di dapur waktu itu saya kecelakaan dari tahun 80, dari belanja dari Solo, kecelakaan mobil karena sopir ngantuk mungkin ya Pak ya, karena jam 3. Padahal malamnya udah dikasih tahu jangan begadang, besok kami belanja ke Solo. Tapi ya namanya anak muda ya, ya udah. Terus sampai itu saya nggak bisa, nggak apa-apa sama Suster Paula waktu itu. Mesti dibawa ke Sragen dulu, ada rumah sakit, nggak bisa nolong. Bawa ke RC, nggak bisa nolong, dokternya nggak ada. Terus langsung ke Panti Rapih. Setelah itu difoto, setelah difoto, ini ada keretakan tulang persis lutut. Jadi kan kalau lutut kan rawan sekali katanya gitu. Ya setelah ini mesti istirahat terus jalani. Ya terserah bagaimana. Sampai 2,5 bulan opname di Panti Rapih. Terus pernah juga di Sragen saya belanja juga dari Solo. Sopir ngantuk juga. Tapi di situ juga saya terus pulang. Terus pindah ke Gubuk. Ke Gubuk itu saya kepleset, habis ambil air di sumur, itu juga kaki saya juga retak. Di foto di Gubuk itu hanya retak, setelah difoto di mana itu di Martilis tadi situ Sragen, ternyata patah. Saya harus dijalani operasi. Jadi saya udah gimana. Terus nggak bisa apa-apa, ya terserah pada pimpinan saya mau gimana. Suster masuk biara atau? Tapi ya tetap setia bisa ya. Sampai sekarang. Saya masuk tahun 69 Pak. Angkatan ke berapa sebagai Suster Pribumi Indonesia? Apanya? Angkatan ke berapa, Suster? Suster Lidwin, Suster ketika itu keempat zaman Suster Venanti, saya kan ada Venanti sama Margarita itu ya keberapa ya? Karena angkatan saya itu tinggal saya sendiri. Dan yang lain meninggal atau keluar. Oh, keluar. Berapa ya. banyak Suster angkatan? Dulu bertiga. Yang satu diundur, yang satu memang mengundurkan diri gitu. Jadi selama jadi suster itu karyanya di bidang apa? Rumah tangga? Tadi rumah tangga sama bantu di kamar jahit kalau ada apa-apa gitu, bikin merek gitu. Lalu sudah itu kan saya terus sudah gak bisa apa-apa. Kemarin itu saya langsung dikirim ke sini karena juga di sana udah nggak bisa di Sragen. Ya udah di sini udah istirahat gitu ya. Jadi suster sudah berapa lama hidup membiara? Tahun 69 saya masuk. Bukan, sudah berapa pesta hidup membiara sudah? 50? Udah 50 sudah tahun 19 kemarin, udah 50 tahun. Terus pengalaman apa yang membuat suster sampai saat ini bisa bertahan? Ya saya itu ya Pak, saya pokoknya karena udah dipesan sama orang tua juga, kalau kamu mau jadi suster yang benar dan yang baik. Nah saya juga terus ya menjalankan doa-doa saya itu. Kalau dulu kan masih ada meditasi ya sama ya meditasi jam seberapa harus di itu. Terus kunjungan sakramen Maha Kudus, terus periksa batin. Kalau dulu kan suster sepuh sama yang muda nggak boleh bicara. Kenapa suster? Ya, kurang tahu ya karena saya juga sendiri kurang tahu waktu masih moderasi sih dulu. Terus kalau belum jam 6 juga nggak boleh bicara Pak.
Kalau jam 6 baru, kalau udah jam 6 baru seneng gitu mereka yang muda-muda gitu. Apalagi kalau ada yang ulang tahun atau hari, namanya sepeda kalau boleh bicara itu, minggu segala itu. Setelah itu ya, zamane Suster Venanti itu kan orangnya gitu ya sama Margi. Tapi kita suka ledek-ledekan aja ya. Tapi ya seneng aja. Terus sampai menurut itu ya Pak, doa-doa saya masih tetap, kalau doa kan dulu diharuskan jam segini. Kalau sekarang memang ada yang diharuskan sebelum jam 12 itu masih saja kan nggak boleh. Kalau sudah jam 12 nggak boleh doa ini, doa yang ini, yang sebelum jam 12 doa ini. Saya itu masih menjalankan begitu. Suster sekarang usia berapa? Ya. Usianya berapa, Suster? Saya tua 50. Usianya berapa? Umur Suster berapa? Sekarang tahunan 48 itu saya kelahiran. 48 ya lu. Ya. Nah 77 kan sudah 77 saya. 77 ya. Masih merasa diri sehat kecuali ada beberapa itu gangguan tulang? Ya itu ya sudah, orang tua mungkin juga begitu Pak, saya bisa menerima Tapi gitu. Suster masih sangat lancar berbicara, Ya, masih sangat ini bagus. udah pernah operasi kan saya. Oh. Operasi sampai diambil itunya. Jadi suara saya itu udah operasi. Oh, gitu. Dulu mah nggak serak gini Pak suara saya. Terus dioperasi. Suster diberi umur panjang sekalipun sering kecelakaan. Iya, kakinya udah kiri kanan turun. Sama itu varises coba diangkati dari sini. Waktu saya dirangkas, ya dirangkas itu sampai ya, seperti apa itu kalau lihat. Ini harus dioperasi. Tapi Terus wajah Suster sangat segar. iya. Banyak mati raga atau apa? Hidupnya teratur, makannya teratur. Makanya teratur Pak, saya tidak itu ya, tidak nyirik. Ya. Kecuali kalau dokter nyarankan kamu nggak boleh makan ini, nggak. Memang saya nggak boleh makan itu karena kolesterol agak tinggi. Jadi Suster tahu diri gitu aja ya, sudah gitu aja. Tantangannya apa, Suster? Itu kan daun sikong itu sama ati kan itu kan juga Yang lain-lain boleh. ya. Terus pisang itu kan juga nggak, pisang ambon saya nggak boleh karena ada mah. Ya. Tapi kan ada yang lain saya bilang Gula? enggak. Ya. Gula? Udah, enggak, pedes nggak boleh saya juga. Saya nggak sangka kalau Suster 77. Ya. Saya tidak menyangka kalau umur Suster sudah 77 tahun. Saya pikir masih sekitar 60. Udah 77 Pak. Oh, terus ketika menjadi Suster, tantangan hidup membiara yang pernah Suster alami seperti apa? Yo biasa Pak, ya sama saudari-saudari gitu, itu kan ya pendapatannya kan juga lain ya. Kalau sudah itu kan nanti kalau sudah dipanggil sama ibu pendamping itu nanti kan ya itu memang begitu kamu harus bisa tahu diri, mesti bisa ya kamu yang ngalah aja ya sudah begitu ya. Kalau dalam karya Suster yang pernah Suster alami? Karya saya pernah di sekolah kan tapi nggak bisa, terus saya keluar. Jadi ya mungkin nggak nyampe ya karena memang di rumah gitu Pak ya. Karena keluarga saya itu sampai pada mungkin sekarang S1 mungkin ya sekarang karena pada disadar sekolahnya dulu. Keluarga saya itu ada yang di SPG gitu. Suster berapa bersaudara? 6. Anak pertama Suster? Saya nomor 5. Malah nomor 5. Nomor 3 udah nggak ada. Oh, dan orang tua mengizinkan Suster untuk masuk dia? Dulunya nggak boleh. Oh. Tapi setelah itu kan Romo bilang itu ben wae kuwi kan kanggo apik gitu ya. Ya itu pertama juga berat karena saya bilang saya kerja dulu, saya kerja di Ursulin dulu 3 tahun di Medion dulu, terus saya kan pengen masuk Suster, disuruh masuk Ursulin tapi suruh sekolah, aduh kalau sekolah saya nggak bisa lagi, terus saya dikirim ke sini sama Suster Margarita itu loh. Kalau Suster Venanti itu kan duluan, kalau Margarita itu hanya berapa bulan dulu sama Margarita itu. Ya, sampai sekarang saya juga bersyukur ya Pak ya, berterima kasih juga atas itu suster-suster yang tua bisa
pengalaman cerita-cerita, contoh-contoh bekerja ini, bekerja itu, terus sama yang muda-muda juga bisa menerima saya gitu, apa adanya gitu. Sampai sekarang masih saya jalani dan orang tua, keluarga juga masih mendukung supaya jadi suster yang benar, hanya pesannya begitu. Nah, pada waktu suster menjalani pendidikan itu kan masih pendidikan zaman Belanda. Iya. Apakah mengalami gejolak, tantangan? Iya. Karena gaya hidupnya kan berbeda, sangat keras pasti. Dulu keras. Ya. Pakaian dulu masih juga lain, Pak. Masih dulu kan pakai itu ya, yang sini tutup itu pun juga ada. Saya masih mengalami itu setengah tahun pakai itu. Terus ganti sini pakai lancip itu juga terus baru ganti ini yang terakhir. Dulu kan pakai lancip itu Clement. Itu saya ngalami pakai itu. Waktu